langsung ya lewat TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya talabah wa talibat, kalau bina nabtadi ad-dirasah fi hadha yaum ikrati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khair? Alhamdulillah rabbil alamin. Kama arafna anna fi kulli yaumi thulatsa nadrusu sawiyan at-tafsir safwatut tafasir. Ya. Hal indakum surah fotografiyah, fotokopi punya ya sudah. Nahnu al-an nadrusu suratul Baqarah. Nah, suratul Baqarah. Ikhtatamna an suratul Fatihah. Kita sudah selesai surat Al-Fatihah dan pada hari ini kita memulai surat Al-Baqarah. Kalau memang belum punya kitabnya, di fotokopi saja. Setiap kali pertemuan satu halaman atau dua halaman gitu kan. Syukurlah kalau ada dananya membeli kitabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah jami'uha madaniyatun bila khilafin. Surat Al-Baqarah seluruhnya madaniyah tanpa ada perbedaan. Apa yang dinamakan madaniyah? Ayat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrah. Ya. Jadi bukan ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah, itu definisi lama ya. Definisi baru, surah Madaniyah itu surat atau ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah, sekalipun tidak di Madinah. Nah, gitu kan. Jadi kan ada ayat Al-Quran yang turun setelah hijrah di luar Madinah. Demikian pula ya surah Makkiyah. Istilah surat Makkiyah itu bukan surat atau ayat Makkiyah, bukan ayat yang diturunkan di Mekah, tapi yang di ayat yang diturunkan qoblal hijrah, sebelum hijrah. Nah, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi di sini sebutkan bahwa suratul Baqarah jami'uha madaniyatun bila khilafin. Surat Baqarah, Al-Baqarah semuanya madaniyah tanpa ada perbedaan pendapat. Wahia dan ari surat Al-Baqarah min awaili ma nuzila, dari mulai ayat yang diturunkan, wa ayatuha dan jumlah ayat-ayat surat Al-Baqarah eta mi'atani wa samanuna wa sittu ayatin. Mi'atani wa samanuna wa sittu ayatin. Jadi berapa ayat itu? Coba terjemahannya. Mi'atani wa samanuna wa sittu ayatin. Berapa ayat? 286 ayat. Bagus ya. Terkadang kita suka bingung ya dalam adad ma'dud. Nah, ini yang perlu, kelihatannya adad ma'dud itu memang sepele ya, tapi kalau tidak dipegang kaidahnya membingungkan juga. Mana mudzakkar
mana muannasnya, adadnya dan ma'dudnya itu. Ya. Lanjutkan. Baina yadai surah. Baina yadai surah. Ini ungkapan istilahan yang artinya baina yadai itu madmun as-surah. Konten surat Al-Baqarah. Isi kandungan surat Al-Baqarah. Jadi baina yadai surah itu madmun suratul Baqarah. Isi kandungan surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah ari surat Al-Baqarah eta atwalu suwaril Quran alal itlaq. Surat Baqarah teh surat-surat Al-Quran yang paling panjang secara umum. Alal itlaq secara umum. Jadi kalau disebutkan apa surat yang paling panjang? Surat paling panjang adalah surat Al-Baqarah. Al-Itlaq kan. Secara umum. Wahia minas suar al-madaniyah. Dan surat Baqarah itu diantara surat-surat madaniyah. Allati tu'ni bijan bitasri. Allati tu'ni yang memperhatikan aspek-aspek syariat. Syariatan ya. Sya'nuha hari keayaan atau keadaan posisi surat Al-Baqarah kasya'ni sa'ir suar al-madaniyah. Sebagaimana posisi surat-surat madaniyah yang lainnya. Sa'ir itu yang lainnya ya. Al-baqiyah yang lainnya. Allati tu'aliju. Dalam bahasa Arab kata alaja yu'aliju itu banyak sekali ya maknanya. Pokoknya kalau alajat tabibu al-marido, alajat tabibu al-marido, ay dawahu, mengobatinya. Alajal aqla, alajal aqla bahasa anhu, mencari al-utlah itu libur ya. Alajal qadaya, alajal qadaya zawalaha marasaha, menghilangkan kasus-kasus. Qadiyatun qadaya, kasus permasalahan, menyelesaikan. Marasaha yu'alijul maudu yu'alijul umur. Jadi menyelesaikan, menangani itu ya. Alajal muskilah bahasa an akhta'iha wa sahhahahu. Alajal muskilah bahasa an akhta'iha, mencari kesalahannya dari permasalahan itu, wa sahhahahu, dan mengoreksinya. Jadi kalau begitu apa nih alaja di sini? Allati tu'aliju an-nadma an-nuduma ya. Nidamun an-nudum allati tu'aliju an-nuduma wal qawanina at-tashri'iyah. Memperbaiki, menyusun ya. Menyusun, memperbaiki an-nudum, struktur dan undang-undang pensyariatan.
Al-Qawanin At-Tasni'iyah. Jadi surat tadi sebutkan bahwa surat Al-Baqarah itu sebagaimana surat Madaniyah selain yang lainnya, yaitu menyusun struktur dan perundang-undangan syariat. Allati yahtaju ilaihal muslimun. Asalnya kan allati yang yahtaju, membutuhkan ilaiha kepada tadi surat Al-Madaniyah itu siapa al-muslimuna, orang Islam. Dan terjemahan bebas kalau ada yang seperti ini, maka ini kan bentuk positif dalam menerjemahkannya pada bentuk aktif ya. Diterjemahkan menjadi pasif yang dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nah, jadi perhatikan kalau ada uslub, ada struktur seperti ini ya. Allati yahtaju ilaihal muslimun. Jadi antara fi'il dan fa'il itu ditengahi oleh maf'ul atau ditengahi oleh muta'alaq ya. Maka dalam terjemahannya yang tadinya aktif menjadi pasif. Allati yahtaju ilaihal muslimun, yang dibutuhkan oleh orang-orang Islam fi hayatihim al-ijtimaiyah, dalam kehidupannya bermasyarakat. Fi hayatihim al-ijtimaiyah, dalam kehidupannya bermasyarakat. Istamalat, mencakup apa hadis surat ini kayaknya kecelakaan itu ya. Istamalat, mencakup apa hadis surat ini, surat Baqarah ini, al-karimah yang mulia, ala mu'dhamil ahkam at-tashri'iyah, mencakup pada mayoritas kebanyakan hukum-hukum syara. Marilah kita tutup pengajian pagi ini. Ada ruasa nih balak dekat datang we yang supaya ruasa. Ya, istamala tabi surah al-karimah ala mu'dhamil ahkam at-tashri'iyah. Surat yang mulia ini mencakup atas mayoritas hukum-hukum tasri' fil aqaid, dalam masalah akidah, wal ibadat, dan ibadah, wal muamalat, dan berbagai transaksi ya, muamalah transaksi, wal akhlak, budi pekerti, wa fi umuriz ziwaj, urusan pernikahan, wa talaq, dan tolak, wal iddah, dan iddah, wa ghairiha minal ahkam asyariyah, dan hukum-hukum yang lainnya, dan yang lainnya dari hukum-hukum syara, atau dan hukum-hukum syara yang lainnya. Jadi kalau terjemahkan gitu ya, wa ghairuha minal ahkam asyariyah, dan hukum-hukum syara yang lainnya. Jadi enggak usah terlek terjemahkannya, dan yang lainnya dari hukum-hukum syara. Itu dalam bahasa Indonesianya enggak ini ya, kaku. Jadi terjemahkannya dan hukum-hukum syara yang lainnya. Ya, lanjutkan. Wa qad tanawalat al-ayatu, wa qad tanawalat, dan telah mencakup al-ayatu, ayat-ayat fil bad'i, dalam memulai al-hadis, menceritakan an sifatil mu'minin, tentang sifat-sifat orang yang beriman. Nah, kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan selanjutnya sifat-sifat orang mukmin. Mungkin kita biasakan nanti ya sebelum mulai ngaji, jadi Anda baca, syukurlah apa yang telah kita pelajari ya, beberapa ayat pokoknya ya dari surat Fatihah ke Al-Baqarah beberapa ayat dibacalah ulang kali sehingga lama kelamaan hafal gitu ya, hafal. Jadi kalaupun tidak hafal secara bil ghaib ya, tanpa melihat ini Al-Qur'annya, mushafnya, tapi kalau ada orang yang menyebutkan ayat itu paham dan bisa melanjutkannya bareng dengan orang yang sudah hafal ya. Ya. Tadi waqad tanawalatil ayatu fil badil hadis an sifatil mukminin. Ayat-ayat Al-Baqarah ini mencakup qad tanawalatil ayat fil badil hadis, menjangkau awalnya ayat surat Al-Baqarah ini memulai pembicaraannya tentang sifat-sifat orang mukmin, wal kafirin dan orang-orang kafir, wal munafikin dan orang-orang munafik. Fawaddahat, maka menjelaskan Al-Baqarah ini hakikatul iman, hakikat iman itu seperti apa. Nah, dijelaskan ini dalam surat Al-Baqarah ini. Wa hakikatul kufri wan nifaq, hakikatnya kufur dan munafik. Lil muqaranati baina alis sa'adah wa alis syaqai, untuk mengkomparasikan, membandingkan antara orang-orang yang berbahagia, golongan yang berbahagia, wa alis syaqah, asy-syaqah ad-dhalal, naqidus sa'adah, orang sesat. Tsumma tahaddatsat, kemudian Al-Baqarah menceritakan an ba'dil khaliqati, tentang awal makhluk. Al-khaliqah fa'ilun bimakna maf'ulun, khaliqah makhlukun. Nah, banyak dalam Al-Quran ya, wazan fa'ilun bimakna maf'ulun, qatilun maqtulun. Nah gitu ya. Jadi tadi an ba'dil khaliqati, dari permulaan makhluk. Pada karat, maka menceritakan Al-Baqarah kisah Abil Bashari, kisah bapaknya manusia Adam alaihissalam. Wa majara inda khalqihi wa takwinihi, dan apa yang terjadi tatkala penciptaannya dan pembentukannya. Takwin, pembentukannya. Khalqun, penciptaannya. Takwin, pembentukannya. Minal ahdafi wal mufajatil azimah. Ya, tentang peristiwa-peristiwa
dan kejutan-kejutan yang mengagumkan. Jadi kalau Anda mengikuti atau menelusuri kisah dalam Al-Quran itu, ya banyak kemiripan dengan kisah atau novel-novel yang ada kontemporer yang ada sekarang ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda senang kepada sastra, maka dengan membaca kisah itu banyak inspirasi. Jadi bagaimana kisah itu ditampilkan. Jadi kisah dalam Al-Quran ditampilkan itu kan terkadang tidak secara keseluruhan. Terkadang tidak keseluruhan. Jadi ada mashhad-mashhad, episode-episode gitu ya. Dari sekian episode, umpamanya kisah Adam itu ada berapa? 10 episode kan? Yang ceritakan hanya 7 episode. Yang sisanya itu dipersilahkan kepada pembaca untuk mengkreasi. Nah, sehingga kan kisah itu kan berkembang terus. Nah, itu kan. Jadi itulah juga yang dipakai sekarang dalam film atau apa ya, kalau kita perhatikan banyak, apa dia pernah membaca Al-Quran atau tidak, tapi banyak kemiripan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi kadang-kadang dalam Al-Quran tuh hanya disebutkan bagian awalnya saja, ada yang kadang-kadang bagian akhirnya saja. Nah, itu kan. Kemudian juga dalam Al-Ashos, tokoh-tokohnya itu kan ada sebagian, ada kadang lengkap. Nah, surat kisah yang paling lengkap dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf. Maksudnya lengkap diceritakan dalam satu surat. Kalau kisah-kisah yang lain, Ibrahim itu sampai dalam beberapa puluh surat. Kisah Musa berapa puluh surat. Tapi kalau kisah Yusuf itu dalam satu surat. Ya, berapa itu 111 ayat atau berapa ayat itu ya. Itu dari awal sampai akhir kisah Nabi Yusuf. Ya, nanti suatu saat kita belajar tentang kisah ya. Ya, jadi tadi dalam kisah itu ada yang menceritakan al-ahdas, ada peristiwa, ada al-mufaja'ah al-ajibah, ada mufaja'ah. Apa mufaja'ah itu? Yang tiba-tiba itu kan. Mufaja'ah. Jadi al-mufaja'ah yang mengagumkan. Jadi ada, nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Bagaimana ayat Al-Quran berikan al-mufaja'ah al-ajibah. Allati tadullu ala takrimillah, yang menunjukkan kepada kemuliaan Allah Jalla wa ala linna'il bashar, pada macam manusia ini. Ya. Jadi banyak kan dalam penciptaan Adam, dialog malaikat dengan Nabi Adam, kemudian di sana ada iblis, gitu kan. Itu sangat menarik sekali itu apa. Dan jadi inspirasi juga pada kisah-kisah manusia selanjutnya ya. Bagaimana dialog antara Nabi Adam dengan malaikat, kemudian di sana juga ada iblis ikut campur di dalamnya. Ya, insya Allah suatu saat kita kita lihat ya tentang kisah-kisah itu. Karena saya memang disertasi saya tentang kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Jadi sangat menarik sekali ya kalau kita membahas kisah. Ini udah jam berapa nih? Jamnya sana soalnya kayak ini ya. Misalnya jam? 9:30 ya. Ya, kita lagi lanjutkan. Thumma tanawalat as-surah, kemudian menjangkau surat Al-Baqarah ini al-haditha, menceritakan bil ishabi,
bil ishabi ashabal kalam atola tawassa'a. Ashaba al kalam ay atola wa tawassa'a, panjang lebar. Kemudian menjangkau surat Al-Baqarah ini menceritakan panjang lebar an ahlil kitab, tentang ahli kitab. Biwajhin khasin Bani Israel, secara spesifik Bani Israel. Al-Yahud, yaitu Yahudi. Di annahum, karena orang-orang Yahudi atau Bani Israel, kanu mujawirina lil muslimina, mereka itu bertetangga dengan orang Islam fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Al-Munawwarah. Panabbahat, maka mengingatkan surat Al-Baqarah al-mu'minina, kepada orang mukmin, ila hubuthihim, kepada kejelekan orang-orang Israel, wa makrihim, dan tipu daya orang-orang Israel. Nah, jadi memang orang Israel itu ya sudah tabiatnya seperti itu. Jadi Israel itu kan nama dari Israel itu adalah Yakub, ya, Nabi Yakub, putra Nabi Ibrahim, ya, cucu itu, ya. Nah, jadi keturunan dari Yakub. Jadi dalam Al-Quran diceritakan bagaimana orang-orang Yahud itu waktu di Madinah, banyak perilakunya yang jelek dan tipu daya yang sangat hebat. Dan ternyata sampai sekarang terjadi seperti itu. Jadi bagaimana pertempuran di Gaza sampai berkelanjutan, karena antara lain tipu daya mereka itu yang sering menyalahi janjinya. Jadi memang masalah sedikit, ya, masalah orang Yahudi yang ada di Israel itu kan dibentuk oleh, di samping tabiatnya seperti itu, juga oleh kondisi sosial yang waktu itu. Dimana kan pada waktu perang dunia ke-1 atau ke-2, ya, itu kan orang Israel itu kan hampir dihabisi oleh tentara-tentara Jerman. Jadi tinggal disisakan beberapa gelintir saja. Nah, itu karena memang kelicikannya itu yang itu kan. Tapi kemudian ada perlindungan dari Inggris, ada apa itu perjanjian Baltimore atau apa, ya, waktu perang dunia ke-1 itu, sehingga Inggris dulu kan di negara Arab tuh kan istilahnya dalam bahasa Jawa tuh bancaan. Jadi bagi-bagi semacam bagi-bagi ghanimah gitu, ya, di antara para penjajah. Kata orang Inggris, saya bagiannya di sini. Orang Itali, saya di sini. Kemudian yang Jerman, saya di sini. Prancis di sini, bagi-bagi gitu. Apalagi didukung waktu itu bersamaan dengan Khilafah Utsmaniyah itu ambruk, hancur. Nah, gitu kan, sehingga nggak ada yang bisa membentengi, melawan. Jadi itu kan adanya Israel di daerah Palestina itu karena memang janji dari Inggris yang akan memberikan sebidang tanah di Palestina. Ya, karena memang kan dia itu kan suatu bangsa tapi tidak punya kawasan, maka dikasih oleh Inggris sebidang beberapa tanah, tapi ternyata yang liciknya itu kan dibatasi sekitar itu saja. Kemudian
mereka datang dari berbagai negara, karena kan ada yang di Amerika, ada yang di Afrika, ya, ada di Asia. Mereka berbondong-bondong datang ke sana, ke tempat yang dijanjikan oleh Inggris tadi. Karena memang tempatnya kecil, akhirnya kan melebar terus ke tetangganya. Akhirnya banyak yang tetangganya, yaitu orang Palestina itu yang terseret oleh kependudukan perumahan-perumahan baru dari orang-orang Israel. Itu malah petakannya dari sana pertamanya, ya kan. Terus akhirnya kan banyak rumah-rumah atau tanah-tanah yang kosong diduduki, ya, oleh orang-orang Yahudi itu. Orang Palestina kan tidak menerima, gitu kan. Di samping itu juga kenapa orang Yahudi pada datang ke sana, ya, ke Palestina, karena memang ada janji dan akidah, ya, hubungan dan akidah. Jadi ada semacam kepercayaan mereka bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, itu kan, sehingga ya karena ini akan berusaha bagaimana bisa merealisasikan janji Tuhan kepada Nabi Musa itu. Di sana itu dalam sejarah atau dalam informasi, dalam berbagai disebutkan di Masjid Aqsa itu ada, karena itu Masjid Aqsa itu kan tanah tempat suci bagi tiga agama. Jadi di samping Islam, orang Yahudi pun menganggap itu adalah tempat suci, sehingga ada tempat-tempat ijabah di sana. Ada satu pojok itu yang tempat untuk berdoanya orang itu. Demikian juga orang Kristen. Ya memang kan pada dasarnya kan kita itu kan benar-benar orang Israel, Yahudi, ya, dengan Nasrani itu kan satu keturunan tadinya kan dari Nabi Ibrahim dari sana. Nah, itu kan. Nah, kemudian ya karena masalah sosial, masalah politik hanya berkembang, jadi akhirnya dengan saudara itu ya saling bunuh-bunuh. Sudah berapa kali Al-Azhar mengadakan pertemuan di antara beberapa tokoh agama untuk mengingatkan kembali bahwa kita itu pada dasarnya sama dari Nabi Ibrahim, nah gitu. Tapi ya tetap karena masalah politik, masalah dan sebagainya susah sekali untuk bisa dipertemukan. Itu saja mungkin pengajian pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Walaupun minkum, Allahumma bina natatin, abirasa fi hadal yaum bikirati hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.